Seorang putri duyung sedang berjemur dengan nyaman di tepi pantai. Wajahnya sangat cantik seperti malaikat. Ekor panjangnya dihiasi dengan permata-permata cerah yang berkilauan. Untuk pertama kalinya, Linda melihat putri duyung itu. Ia sangat bahagia sehingga kegembiraannya tidak terbendung dan ia mulai berbicara padanya. Putri duyung itu memiliki sifat yang sangat ramah dan manis. Ia pun mulai berbicara kepada Linda sambil tersenyum. Keesokan harinya, Linda membawa ikan segar khusus untuknya. Tapi ternyata putri duyung itu seorang vegetarian. Artinya ia tidak memakan ikan. Meskipun begitu, ia tetap menjalani persahabatan dan memberikan Linda sebuah siput istimewa. Dengan bantuan siput itu, Linda bahkan bisa bernapas di bawah air. Ia sangat menyukai sang putri duyung hingga terpikir untuk mengenalkannya dengan seorang pria cerdas. Putri duyung itu belum pernah jatuh cinta sebelumnya, tapi saat mendengar hal itu, ia merasa sedikit tergoda. Ia pun memanggil Linda ke salah satu gua rahasianya. Tempat terdapat harta karun yang tidak terhitung jumlahnya dan sebotol air suci. Linda berpikir bahwa hanya ayahnya yang pantas menjadi suami putri duyung cantik dan sekaya ini. Awalnya ayahnya yang bernama Robert ini tidak percaya, tetapi ia menerima saran putrinya dan akhirnya pergi ke tepi laut. Ketika ia melihat putri duyung yang sangat cantik itu, ia jadi terpukau. Namun saat ia mendekat, sang putri duyung malah ketakutan dan membuatnya pingsan dengan pukulan ekornya. Ketika Robert sadar, ia berusaha keras ingin bertemu lagi. Ia mulai belajar berenang bersama Linda agar bisa menemui sang putri duyung lagi. Ketika putri duyung melihat Linda kembali, ia pun berkata bahwa tidak baik untuk mendadak seperti ini. Namun demikian, Linda berbicara sangat baik tentang ayahnya. Hal itu sedikit melunakkan hati sang putri duyung. Ia pun diam-diam mendekati jendela rumah mereka. Tapi ketika ia melihat Robert dalam keadaan yang aneh, ia pun pergi. Beberapa waktu kemudian, putri duyung itu membaca dalam sebuah buku bahwa manusia dan putri duyung tidak bisa memiliki anak. Pada saat itu juga, Robert masuk ke ruangan dan Linda memperkenalkan mereka. Robert berpikir untuk mengajak sang putri duyung makan malam bersama dengan cahaya lilin yang romantis. Tetapi kehadiran seorang musisi malah mengganggu Robert, membuat perhatian sang putri duyung teralihkan. Lalu tetangganya yang bernama Flick curiga terhadap putri duyung itu dan mulai mengikutinya. Flick menemukan jalan menuju gua rahasianya. Di sana, Flick malah menyerang putri duyung. Sang putri duyung dan Linda segera melarikan diri sambil membawa mutiara dari harta karun itu. Namun sang putri duyung terjebak di dalam perangkap. Flick hampir saja melemparkan tombak, namun untunglah putranya memasukkan duri ke celana ayahnya dan mendorongnya hingga Flick terjatuh di depan semua orang dan menjadi bahan tertawaan. Lalu Robert mengambil drum besar, memukul kepala Flick dan membuatnya pingsan. Akhirnya putri duyung berhasil diselamatkan. Setelah itu sang putri duyung meminum air suci dan ekornya pun menghilang. Ia telah menjadi manusia. Kini sang putri duyung hidup normal bersama Robert dan Linda serta memiliki mutiara-mutiara berharga dari dalam gua sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun dan bahagia sebagai keluarga.